Lebih banyak DP tagoyang-tagoyang itu. Anu kan? Itu kalau minum miskin. Tapi kalau so 3 seluki dia bilang ambil saja. Di 3 seluki itu cerita tinggi. Nggak ada yang mau kalah itu. Suara tinggi. Kadang-kadang orang jadi penyanyi top itu di 3 seluki itu. Dan saudara tahu, ada banyak istri dapat puku di 3 seluki. Ada banyak. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati semua jemaat yang akan memberi diri mereka untuk mendengar firman. Biarlah oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami bukan saja dibuat untuk mengerti, tapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda, pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. 2 hari saya akan ada di sini dan akan berkhotbah di sekitar membaharui kehidupan. Di bagian pertama kita akan belajar tentang siapakah manusia itu sampai kemudian harus dibaharui. Dan nanti besok kita bicara tentang hal-hal apa yang secara teknis tidak kita sadari. Dan karena itu kita butuh dalam perjumpaan dengan Tuhan kita dibebaskan. Karena itu di bagian pertama ini saja kita merenungkan ulang bagian ini. Mari kita buka satu bagian lama ini, Kejadian pasal 1 ayat 26. Yang sudah dapat katakan amin. Belum, jangan. Itu tipu itu, nanti perlu dibaharui. Kejadian 1 ayat 26, sejemput jemaat Tuhan berdiri, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berlayar di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat sore. Ada sukacita. Kasih salam di samping kiri kanan. Ucapkan satu kalimat untuk dia yang buat dia tetap bersukacita. Baik. Sudah? Baik. Saudara-saudara, ada anak sekolah minggu tanya saya bilang begini, pendeta, kalau manusia mati itu jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga berarti, tapi kalau ayam mati masuk di mana pendeta? Termasuk ayam putih tadi. Itu saja pusing itu pertanyaan itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di, ayam mati masuk di, masuk di. Apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Sama-sama, 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan ayam. Kasih tahu kawan di sebelah, kasih tahu dia di sebelah. 1, 2, 3. Manusia dalam cerita penciptaan, waktu Tuhan cipta ayam, dia cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta sapi cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta babi cukup berfirman langsung jadi. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, ada pertimbangan. Kenapa? Manusia ini akan diberikan kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Karena itu dia tidak boleh sama dengan tidak boleh sama. Setelah pikir-pikir, hitung-hitung, Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan, maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Yaitu ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Poso baru? Pakai bahasa Inggris?
pakai bahasa roh. Manusia diberikan 3 kehidupan. 1, manusia diberikan tubuh yang hidup. Sama-sama, 1, 2, 3. Tubuh manusia ini hidup semua, amin. Dari ujung kaki sampai ujung rambut atau ujung kepala? Ujung? Nah, sudah, pokoknya itu. Tubuh kita ini hidup. 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut datar. Sekarang perut rupa ada 3 begitu, 1 di sini, 1 di sini. Karena apa? Karena tubuh kita pernah gunting kuku. Tapi kalau baru begitu, orang belum beda dengan ayam, kan ayam juga bertum, kecuali ayam. 2, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Sama-sama, 1, 2, 3. Jiwa itu apa pendeta? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Padahal ada, makanya tidak ada sekolah untuk ayam, karena ayam ada otak tapi tidak pakai. Atau di bangsa ini ada sekolah untuk ayam? Hanya sekolah untuk. Makanya kalau ada otak harus pakai. Kalau tidak seperti saya tanya itu saja. Ayam itu ada hati atau tidak? Namanya hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu. Ya, karena dia bukan ayam. Perjumpaan yang berimbang itu membentuk karakter manusia. 3, manusia diberikan roh yang hidup. Sama-sama, 1, 2, 3. Roh itu apa? Roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan pencipta. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup sampai di sini? Tidak. Tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar itu apa? Rupa itu apa? Hakikat. Hakikat Tuhan Allah yang kekal, mulia, kudus, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sempurna diberikan kepada manusia. Saudara lihat ciptaan macam apa ini? Tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, mulia, kudus, dan sempurna. Jadi ciptaan yang sangat bagus ini. Baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Dunia mau baik tergantung siapa? Dunia mau rusak pun tergantung. Dunia mau baik tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah satu kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan harus, karena otoritas itu Tuhan kasih pada manusia. Amin. Sekarang pertanyaannya jadi gampang, tolong jawab kuat-kuat. Kita takut setan atau setan takut kita? Ulang-ulang. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Awas setan dengar. Yang benar kita takut setan atau setan takut kita? Atau orang yang setan bakal takut? Jemaah. Di sini tidak ada jemaah. Hanya kursi-kursi saja. Jemaah. Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa begitu pendeta? Karena apa? DOSA dibaca. Dosa. Pengertian dosa di Taman Eden itu gampang saja. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Dosa.
usaha manusia untuk melangkah. Tuhan bilang, "Hei, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan, yang itu jangan." Waktu dia melangkah melewati batas itu, namanya dosa. Memang betul, kadang-kadang ini manusia ini tidak puas dengan apa yang Tuhan kasih. Amin, Pak. Ada 1-2 orang yang biasa minum sopi, itu di Kupang sebut sopi atau moke atau arak. Di Manado biasa sebut cap tikus. Di sini biasa sebut, hafal sekali ya. Orang yang biasa minum datang tanya saya, "Pendeta, yo, bisa minum sopi atau tidak?" Saya tidak tahu. Kenapa pendeta kita tanya bukan jawab ngomong begitu? Saya bilang, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa, tapi pesan-pesan moralnya kita mau pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Nuh. Di sini ada yang nama Nuh. Bukan dia itu Nuh. Waktu Bahtera itu kandas di gunung apa? Air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah? Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah? Tuhan tanya, "Nuh, itu maksud apa?" Nuh bilang, "Kalau engkau minum 1 seloki, tadi pakai darah apa? Hari pertama, hari kedua, kalau engkau minum 1 seloki, engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan." Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah? Darah? Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun. Ada orang dulu kalau mau masuk kebun itu 2 seloki dulu, keluar 2 seloki, mau tidur 2 seloki, bangun tidur 2 seloki. Sebentar kalau ada yang mau 2 seloki nanti dong baku ada. Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak DP tagoyang-tagoyang itu. Angin kan? Itu kalau minum miskin. Tapi kalau so 3 seloki dia bilang ambil saja. Anak-anak, di sini nenek-nenek semua. Anak-anak, yang pernah pilih kasih DP papa angkat tangan. Jangan marah itu anak, kita hanya tanya. Oke. Di 3 seloki itu cerita tinggi, nggak ada yang mau kalah itu. Suara tinggi, kadang-kadang orang jadi penyanyi top itu di 3 seloki itu. Dan saudara tahu, ada banyak istri dapat puku di 3 seloki. Banyak. Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah? Darah? Permisi, minta maaf, lihat babi itu. Makan di mana, tidur di situ, kencing di situ, semua di situ. Jadi jangan tanya, "Bapak, jadi kita berapa seloki?" Kau pilih sendiri, kau pilih sendiri. Jemaat, minum air susu itu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Coba minum air susu 2 ember. Bisa gila itu. Susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa jadi masalah. Apalagi setelah manusia jatuh dalam dosa, bagaimana keadaan manusia, tubuh, jiwa, roh? Karena kita butuh berpaham. Amin. 1, tubuh yang tadi bagus itu mengalami 2 pergeseran yang harus dibahas. Berapa pergeseran? 1. Bapak tua ini. 1. Tubuh yang terkena dosa, yang terkontaminasi dosa, melecehkan perempuan. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan tanya, ada? Kenapa kau makan itu buah? Ada bilang, Tuhan,
Itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah. Ini sebuah pernyataan yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Pertama kali Adam melihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Saya kasih turun sedikit di buka 5. Adam bilang, Hawa, engkau punya tulang itu, saya pun tulang. Engkau punya daging itu, saya pun daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Kalau engkau susah, saya ikut susah. Kalau engkau senang, saya juga senang. Itu waktu belum jatuh dalam. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah, perempuan racun. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini, mau jadi apa ini dunia? Pesannya gampang. Kalau hari ini masih ada suami pukul istri, saya mau tanya, di sini ada suami biasa pukul istri? Saya balik ke pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pula dapat pukulan. Kalau hari ini ada suami pukul istri, engkau bermasalah dengan hidupmu, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Kalau hari ini yang kita orang tua hanya kasih sekolah anak laki-laki dan tidak kasih sekolah anak perempuan, engkau bermasalah dengan hidupmu. Kalau hari ini kita masih ucapkan itu kalimat, bilang, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi sama saja, bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri umum? Itu bermasalah. Tuhan itu menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Orang tolong tidak terima kasih sama buku. Ini dengan buku-buku istri, mau suruh ke polsek tangkap. Kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa. Mulai sebelum saya masuk yang kedua, saya ingat satu hari. Saudara biasa dengar cerita ini, tapi saya ingin ulang. Saya ingat tahun 2004 saya ditabiskan jadi pendeta. Saya melayani di satu pulau bagian selatan Indonesia, di Pulau Sabu. Waktu itu saya belum menikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur. Orang bilang, pendeta, yo, makannya apa? Kawin sudah. Karena kamu punya otak ini tidak betul ini. Kalau mereka ke pastori, saya sementara sapu-sapu rumah. Orang bilang, makanya apa? Kawin sudah. Kamu punya otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami bilang pendeta kawin, pendeta bilang kami otak tidak betul? Saya bilang, saya tanya, tolong jawab. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring saja pakaian kotor di sini, dia kawin di sana dengan apa? Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Mulai mengerti. Hanya orang yang otak tidak betul, yang rumah kotor di sini tunggu saya kawin. Bahwa kemudian kalau ibu-ibu harus sapu, harus masak, harus cuci, harus ambil air, harus melakukan pekerjaan rumah, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Supaya laki-laki ini belajar menghargai perempuan sedikit. Gaya sekali. Satu, saya rasa itu penting bagi kita, karena kita ini kadang-kadang ibu-ibu mati, lebih banyak suami jarang yang bersyukur dan berterima kasih. Kedua, tubuh yang terkena dosa itu mulai memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Saya jelaskan begini. Dulu Adam dan Hawa itu orang dua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Ada telanjang ikut tidur, Hawa telanjang ikut tidak. Sekarang ini kita pakai pakaian banyak-banyak, bayar berkali-kali, tapi masalah banyak. Kenapa? Bagian tubuh tertentu telah menjadi berhala baru. Contoh, coba saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi.
Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker itu tidak mungkin. Saudara pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah gelap. Lama-lama muka lain, leher. Memang muka lain leher lain, masalah muka dan leher sama. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau ada orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukannya rambut lurus. Ya bisa begitu pendeta. Iya, kalau rambut lurus itu dibelain tidak terlalu enak lah. Mungkin karena lurus jadi licin. Sayang, sayang. Yang keriting itu dibelai menari. Sasa sayang. Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah salah. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah salah. Jangankan itu, hari-hari ini berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan ini seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170, berat badan 48 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya di kota itu banyak ibu-ibu itu tidak makan malam, orang hanya telan muda malam. Nanti asam lambung sudah naik baru dia bilang dalam nama Yesus. Ada ibu-ibu gemuk, gode apa gemuk. 2 orang duduk di sini, yang gode 1 lewat sana. Dengar orang 2 punya percakapan. Nanti yang 1 dia, kita dan dia 1 lebih kurus. Itu bahaya, karena kita tidak mampu menerima keberadaan. Anak 1 dia punya kulit agak hitam sedikit, dia papa panggil, baik. Kasihan itu anak. Amin kan? Saya tambah 1 contoh baru saya tarik kesimpulannya supaya kita lihat apa yang perlu diperbaharui. Saya ingat tahun 1996 di kira-kira 30 tahun lalu. Saya pergi sekolah teologi di Kupang. Saya dari satu tempat namanya Soe, kira-kira 100 km dari Kupang. Saya pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal, saya suka perempuan. Saya begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka saya. Dulu itu kan tidak ada handphone, jadi kita tidak bisa minta nomor handphone, kita titip salam dulu. Hey Ron, salam kau teman. Dia kasih tahu. Ada salam dari Yandi itu. Dia tanya itu Ron yang dapat salam dia begini. Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira kita orang gila. Jadi ini orang kasih tahu. Yandi itu orang Timor dari Soe. Itu Nona bilang. Tapi Yandi itu anak baik, calon pendeta itu. Terus dia bilang begini, mau perbaiki keturunan. Dikira kita keturunan ular beluga. Ayo saya simpan. Saya sekolah baik-baik, saya jadi pendeta. Hari ini salah satu yang paling terkenal di Indonesia. Di mana-mana tulis bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Dia yang waktu itu tolak gitu. Malam-malam messenger. Stop, jangan lagi. Apa maksudnya? Dengar poin. Dalam konteks Tuhan tidak pernah salah. Maka menjadi Timur, menjadi orang Sulawesi, menjadi Jawa, menjadi Papua, menjadi Eropa, itu bukan pilihan.
Kita tidak pernah memilih. Dulu Tuhan cipta saya, Tuhan tidak pernah tanya, Yandi, yuk, mau Timur atau Eropa? Langsung jadi. Atau di sini ada yang Tuhan tanya. Jadi hari ini, kalau masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, engkau harus diperbaharui. Karena kita tidak pernah memilih. Kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, engkau bermasalah dengan hidupmu, engkau harus diperbaharui. Kalau hari ini masih ada orang-orang yang tidak mampu menerima dirinya, dia rindu menjadi Korea sekali, engkau harus diperbaharui. Saya tetap Timur, tidak apa-apa. Ada yang orang Cina, tidak apa-apa tuh. Ada yang orang Poso, apa-apa tuh tidak. Saya pun teman, ada orang Cina, ada orang Jawa, ada orang Sulawesi, ada orang Papua, ada orang Kalimantan, ada orang Sumatera. Saya tetap Timur. Tidak usah panggil saya Koko Yandi. Supaya masing-masing itu menerima dia sendiri apa adanya. Amin lah. Jangan berusaha menjadi orang, sebab orang yang tidak mendefinisikan dirinya, semakin mau menjadi orang lain, tidak akan mampu melihat sesuatu yang Tuhan taruh di dalam dirinya untuk dia explore, untuk dia mau pakai menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang yang kenal diri, yang bisa melakukan. Yang tidak tahu diri tidak bisa. Makanya kalau ada otak, apa? Nah, itu. Dan saudara lihat sekarang, tubuh yang seperti itu yang harus dibahas. Orang tua ada di mana? Orang tua banyak yang bermasalah di sini. Karena penilaiannya material. Kalau kita tanya, Bapak Desa, anak berapa? Anak 4 orang Pak Pendeta. Lantas yang mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, anak 4 orang, yang 3 sudah di manusia. Tinggal 1. Yang 1 itu pohon kah? Cara pandang kita terhadap manusia mulai bermasalah di situ. Amin kan? Kalau dia jadi polisi, manusia atau tidak? Jadi anggota dewan? Jadi pendeta? Jadi bupati? Jadi gubernur? Tapi anak-anak, kalau kamu tamat SMA tidak ada kerja, kampung bapak bilang kamu bukan manusia. Akhirnya banyak anak muda tidak dapat pengakuan di rumah. Mereka cari pengakuan di jalan. Supaya orang bilang manusia ada belajar menghargai manusia. Amin Pak. Jemaat, hal ini serius bagi kita. Kenapa? Karena harga tertinggi dari seorang manusia adalah karena kita gambar Allah. Kekayaan dan jabatan adalah penilaian berdasarkan kepemilikan. Jadi jangan taruh di harga yang tinggi, itu yang di bawah. Apalagi jabatan itu tidak akan tuntas, tidak akan sampai. Saya punya hal satu ini, beberapa orang tidak suka, tapi namanya saya punya toh. Kalau dia tidak suka, dia bikin hal sendiri. Tidak usah ikut saya punya. Saya bilang hal-hal yang sifatnya material. Saya di umur 50, cantik atau tidak cantik, sama saja. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Baru umur 20-30 itu yang kita rasa ini kinclong. 50 meleleh ini pipi, dia meleleh. Ini satu teman satu itu, kami masih SMA. Dia tato Guns N' Roses punya lambang di sini, yang ada orang pangku kaki, ada melukis, wih, terlalu bagus, kulit bagus, tinta bagus, kontrasnya dapat, mantap. Itu SMA, umur 17. Waktu dia umur 43 tahun, dia sakit, belum 50, baru 43 ini. Aduh, kita pergi lihat dia ini, aduh kita bersedih. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah. Semenurun. Mungkin tato pertama itu dia tato naga. 50 ulat bulu mungkin juga. Tato pertama mungkin itu bunga mawar. 50 bunga pepaya. Dia bisa berubah, kan kulit sudah berubah. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, ibu seumur berapa? Terus ibu bilang
50. Kong dia bilang 50, Gapalia 35. Jangan percaya. Masa 50 sama 35, 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak gadis, terus ada yang tanya, ini siapa ini? Yang ini siapa ini? Ini saya punya anak gadis yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak gadis? Gapalia kakak adik, jangan percaya. Masa mama dengan anak rupa kakak adik? Kalau mama dengan anak seperti kakak adik hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama DP anak muka terlalu tua dan bedanya terlalu tipis. Kemungkinan kedua DP mama menikah terlalu muda, mungkin umur 5 tahun sudah nikah. Maka itu akan selesai. Amin toh? Umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. So pensiun, rata-rata ASN, TNI, Polri, pendeta, perusahaan kasih pensiun orang itu di sekitaran umur 60 tahun. Waktu orang masih aktif itu, orang datang, orang anak buah bilang, cepat sedang lanjutkan hormat. Aktif. So pensiun, orang jalan anak yang baru lulus 3 bulan lalu lihat kita, dia bilang, tua, asam urat aman kah? Menjengkelkan. Seumur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. So pakai tongkat, mau yang lantai 2 bagaimana? Repot. Anak-anak tuh opa main-main di bawah saja dia. Umur dia 80 tahun, kalau Tuhan izinkan orang umur panjang. Bahkan kaya atau miskin pun sudah tidak penting lagi. Tidak mungkin lagi ambil B2 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Jantung, darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih mengunyah, nyam. Orang nggak ngunyah lagi, hanya seperti mall saja. Mall DP rasa soal. Jadi berhenti kita ini menghargai orang hanya karena dia punya jabatan atau hanya karena dia punya gaya. Jangan. Kita salah memberi penilaian. Yang macam begini ini yang harus diperbaharui. Harus diperbaharui. Kalau tidak, bahaya itu. Kita tidak hidup untuk menghargai orang dari hal-hal yang terbatas itu. Amin. Satu. Kedua, jiwa yang sudah terkontaminasi dosa, perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi beriman. Puncak dari jiwa yang bermasalah adalah Kain tega sekali membunuh adiknya. Saudara, itu sangat penting. Akal dan perasaan kalau tidak beriman, dia tidak pandang ini saudara kah, adik kah, suami kah, istri kah, orang tua. Coba ikuti berita-berita di televisi. Kadang-kadang orang tidak pandang ini suami kah, adik kandung kah, kakak. Kakak itu bisa bunuh anak, orang tua bisa bunuh anak, saudara bisa bertengkar soal tanah kah, soal warisan. Jiwa apa? Polisi panggil kan, waktu periksa polisi tanya, Anda kenal dia? Iya. Siapa dia? Dia pun nama Yandi. Iya, dia siapa? Dia adik. Adik kamu? Iya. Kau otak karo di mana? Iya tuh. Karena ini tidak lagi berita. Kita ikuti berita yang tidak baik. Ada ayah kandung memperkosa anak kandung. Ada kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan seksual, kekerasan apa lagi? Fisik. Saya bawa materi banyak tempat di Indonesia, di luar. Dulu tanya saya, ini yang moderator bilang begini, ada pepatah mengatakan, belum kenal, maka terus saya bilang, jadi kalau kenal pasti saya.
Saya bilang, banyak kasus yang ditangani oleh polisi itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua, padahal orang baku kenal semua. Betul atau tidak? Sampai di sini tidak kenal DP istri. Dia tanya, siapa ya? Ini kan masalah di sini tuh. Amin. Orang yang jiwanya bermasalah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit dia semua keluar dari GKST ini, mau keluar bikin gereja GKST sendiri di situ. Pikiran bagaimana? Saudara lihat kalau jiwa bermasalah. Orang yang jiwanya bermasalah, orang lain yang beli motor, dia tidak tidur di rumah. Coba mau cek dulu, cek apa? Dia kredit cash. Orang di sini ada yang begitu. Tipe orang ada di sini. Dia pakai baju warna apa itu? Ini orang yang macam begini. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Di sini juga ada. Ada. Betul. Laki-laki atau perempuan? Ini kan jiwa bermasalah. Orang yang jiwanya bermasalah itu dia tidak pernah pikir orang lain. Baru beli teh, baru satu dia putar sampai jam 3 subuh. Orang kasih tahu, Om kasih kecil teh sedikit. Kenapa? Ada orang tua sakit di sana. Kasih tahu itu orang tua ada tambah 2.000 kita teh. Tidak pernah pikir orang. Ada juga begitu di sini. Jiwa begini nih yang mesti diperbaharui supaya lurus, pakai otak dan hati. Hidup tidak bisa pakai otak saja. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja. Tuhan cipta manusia itu bukan sekedar laki-laki perempuan. Ada 4 pola yang dia kasih tinggal untuk kita kelola. Saya tidak bicara yang 3. Satu pola pertama adalah pola berpikir. Pola laki-laki itu cenderung pakai otak. Suami-suami, bapak-bapak, laki-laki itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir, saya pikir, saya pikir. Ibu-ibu itu lebih banyak pakai perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Bayangkan kalau kita menikah 20 tahun, suami hanya saya pikir. Istri bilang, saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang, so rasa. Jadi kita dikasih suami istri itu supaya amin toh? Yang di sebelah sana amin kok tidak? Saya juga ke situ, tidak usah pikir terlalu macam-macam lah. Ini saya ada jalan ini, ada sebelum. Jangan itu dong pikir, kapan ini pendeta datang dekat-dekat kita di sini. Ini tuh soal pikiran dan perasaan. Memang saudara-saudara, berpikir dan berperasaan itu, untuk itulah kita dikasih perjumpaan laki-laki dan perempuan. Hidup tidak bisa pakai pikiran saja, tidak bisa pakai perasaan saja. Amin kok? Saudara-saudara, ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Ini kata hanya satu. Tapi kalau kita omong dengan cara ucap yang beda, dia arti bisa beda. Kata itu adalah cocok. Apa? Kalau saya ucap dengan cara yang beda, coba tangkap dia punya arti. Hanya satu kata itu, tapi coba saya ucap ya. Kalau saya bilang cocok, saudara tahu artinya? Pas, klop, mantap. Kalau saya bilang cocok. Tapi kalau saya bilang begini, cocok, tahu artinya? Istri tukang tipu, suami tukang tipu, keluarga yang lain bilang apa? Suami, istri, anak ketemu sama-sama di ruang makan, di meja makan, bukan bercerita, masing-masing main dia ke handphone sendiri. Yang lihat bilang apa? Suami emosi tinggi, istri juga emosi tinggi, tetangga-tetangga bilang. Jangan pergi ke gereja latihan paduan suara itu bukan latihan dong, hanya omong orang pun nama saja. Yang lihat itu bilang apa?
Yang ketiga, kalau saya ngomong ini kata, mata agak sedikit kasih turun sedikit, kaki satu di depan, baru saya bilang cocok, cocok. Saudara bisa tahu depan. Itu berkaitan dengan sebuah kritik terhadap sesuatu yang kita rasa tidak pas, tapi dia tidak terlalu pas. Saya punya video, potongan video satu itu beredar salah dua ketika saya bilang begini, artis kalau dia pakai itu sepatu tinggi-tinggi begitu, itu karena tuntutan kerja. Dan dalam dia kamar tidur itu ada kamar mandi, keluar dari kamar mandi ganti pakaian, keluar dari kamar tidur itu ruang makan, dari ruang makan langsung ke garasi mobil, buka pintu naik pakai AC. Kalau dia pakai begitu dengan baju yang sampai di sini hanya pusat tuntutan kerja, masuk akal. Ini ngoni di pasar naik trek, pegang begini sampai pasar itu kita cari pusat tidak ada. Itu yang kita tanya, cocok? Apa itu pakai? Bisa? Bisa kok tidak? Kenapa apa itu pakai pikiran? Dan ada kalimat yang menarik. Dengar. Kalau saudara membalas kebaikan dengan kebaikan, itu karakter manusia. Itu tidak usah ke gereja, tidur sama beragama juga orang tidak beragama juga orang semua tahu. Kalau Bapak tolong saya balas tolong Bapak. Itu tidak beragama juga tahu itu. Kalau hanya bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Kedua, kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis. Tapi kalau saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, di situ ada karakter ilahi. Kita tinggal memilih. Yang itu mesti pakai. Buat. Aman? Aman atau amin? Pusinglah saya. So dua. Tiga. Roh. Roh yang sudah terkena dosa hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan tanya, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena dia tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu atau tidak? So tahu kenapa tanya? Tuhan tahu atau tidak? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Itu Adam mau mati itu. Adam cerita, Adam jangan coba-coba ngomong itu. Adam cari masalah. Adam, nanti dong tersinggung sapi dong juga. Ini karakter. Adam, kamu di mana? Pertanyaan ini mengirim pesan. Adam, kenapa kamu memutuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Coba bilang. Tuhan, kami ada sembunyi Tuhan. Kenapa kami sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kami telanjang? Kami ada makan ini dua. Siapa ada suruh kamu makan? Dorang dua baku tuduh kan? Sini. Tuhan panggil. Waktu Tuhan panggil, Tuhan kasih pakaian. Itu pakaian Tuhan yang buat. Kalau Tuhan yang buat pakaian bagus atau tidak? Bayar berapa kali? Tuhan kasih pakaian, Tuhan kasih makan. Tapi kemudian Tuhan bilang, keluarlah kamu dari Firdaus. Di luar Firdaus tetap ada pakaian yang bagus. Di luar Firdaus tetap ada makanan. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti tinggal di luar dari inti kehidupan. Itu berarti inti kehidupan tidak terletak pada pakaian dan makanan. Makanya kepada penjahat yang bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini aku bersama-sama dengan kamu di dalam. Hari ini aku membawa kamu kembali ke tempat di mana dulu kamu diusir. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, cantik-cantik, makan banyak-banyak, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Kaya-kaya mati neraka, kurus-kurus susah mati surga. Mana yang baik?
Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Kita saja yang Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit langsung lupa Tuhan. Dulu masih honor ini keliling semua gereja yang ada di sini berdoa kalau bisa Tuhan terima. Bukan diterima, kalau Tuhan terima dia suruh pulang. Nanti sudah jadi yang alasan tidak pergi gereja lagi, tidak mau terima pelayanan. Tuhan baru kasih dia suami baru jadi RT. Dia langsung minta dipanggil Ibu RT. Kita ini bagaimana? Suami yang kepala sekolah, tapi dia minta dipanggil Ibu Kepse. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Dia yang kasih wisuda anak-anak itu, merusak Indonesia. Di sini yang ibu-ibu RT coba. Kita ini yang Tuhan baru kasih sedikit. Dulu belum ada kios, keliling semua, belum ada hand tractor itu, keliling semua gereja berdoa. Tuhan kasih berkat, ada kios, ada sawah. Boleh tidak pergi gereja? Pendeta tanya, kenapa tidak gereja? Tuhan suka kasih kios, apa mau jaga? Itu baru kios, belum tambang emas. Bagaimana? Ada begitu di sini? Ada kok tidak? Itu orang ada di sini? Tunjuk. Jemaah! Terputus dengan Tuhan adalah kematian itu dalam Alkitab. Itu bukan sekedar napas putus atau putus napas. Putus napas atau napas putus? Atur saja. Kematian bukan sekedar itu. Dengar, saya tanya anak sekolah minggu. Saya tanya kepada beliau, anak sekolah minggu? Ya. Saya tanya anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Orang jawab banyak, tapi ada 3 jawaban ini menarik. 1, anak sekolah minggu ini. Orang hidup itu bisa ke gereja, orang mati tidak bisa ke gereja. Betul? Betul. Betul. Tidak ada orang yang mati pas hari Minggu dia bilang, tolong bawa saya. Betul? Tapi saya bilang, hei anak-anak, kamu ngomong yang benar. Orang bilang, kenapa Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu punya papa mama yang pemalas gereja itu orang mati? Pendeta-pendeta ini kalau kubur selalu akan mengutip kalimat ini. Kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan sekalipun sudah. Siapa percaya Tuhan tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah mati. Tapi siapa di luar Tuhan tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Yang ini hidup semua. Berarti gereja penuh terus. Karena hanya orang hidup yang bisa gereja. Kedua, ada sekolah minggu bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Tidak ada orang yang mati 3 hari, orang mau kubur terus dia bilang, tolong bubur. Betul atau tidak? Tapi heran ini manusia, orang tua di kampung ada sakit, tidak ada yang urus, tidak pernah kirim uang kah, beras kah, minyak goreng kah, tidak pernah. Orang tua mati baru dia pergi bawa babi besar, itu utang. Sampai di situ gaya-gaya sengaja pukul babi buat perut. Itu gaya. Ada begitu di sini? Itu babi itu yang mati itu tidak makan, tinggal pendeta. Majelis ikut juga. Ada sekolah minggu saya tak? Tidak. Ada sekolah minggu yang pendeta. Orang hidup itu bisa bicara, tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Memang betul. Siapa yang sudah mati, kalau dia bisa bicara, pasti waktu kita buka dia pakaian, mau ganti pakaian jas baru, pasti pas buka-buka sampai sini. Tapi karena dia tidak bisa bicara. Betul. Tapi ada banyak jemaat ketemu kita. Ada banyak jemaat ketemu kita, dia bilang pendeta. Yo,
tadi malam Oma ada datang. Jadi kita tanya, siapa pe Oma? Kita pe Oma. Tinggal di mana? Itu hari Oma tinggal di sini. Sekarang Oma sudah mati. Saya mau tanya, orang mati bisa bicara? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Lalu yang tadi malam datang itu siapa pe Oma? Baru kita tanya, Oma datang kasih tahu apa? Oma ada datang kasih tahu nomor judi online itu. Di sini ada biasa judi. Mana itu? Judi apa itu? Yang main hanya kalah saja itu. Nah, sekarang kita menuju pada poin yang baru. Saudara lihat, ternyata dosa telah merusak tubuh, jiwa, dan tiga komponen yang sudah rusak ini tidak bisa ditebus dengan ayam. Orang memiliki apa? Ulang. Tiga komponen yang sudah rusak. Satu, tubuh, jiwa, roh. Sudah rusak ini tidak bisa ditebus dengan. Karena ayam punya berapa kehidupan? Sementara yang rusak ini berapa? Masa yang satu itu bisa menebus yang tiga itu? Membatalkan semua korban persembahan dalam binatang ini tidak bisa membebaskan. Hanya satu. Dicarilah manusia yang punya tubuh jiwa roh tapi tidak berdosa. Mau cari di mana? Semua sudah. Teman-teman yang di perkabaran Injil sudah pakai ilustrasi, saudara tahu, tapi saya mau mengulang ya. Ilustrasi begini. Dosa ialah melanggar kehendak Allah. Betul? Sekarang saya tanya, satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak bisa hitung? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang bilang lanjutlah begini. Katakanlah satu hari orang bikin dosa 3. Dosa pikiran 1. Dosa perbuatan 1, dosa perkataan 1. Berarti satu hari berapa? Kalau satu hari 3, satu bulan berapa? 3 kali 30 hari. Berapa? 90. Kalau satu bulan 90, satu tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080. Taruhlah 1000. Satu hari 3, satu bulan 90, satu tahun 1000. Coba masing-masing kali dengan dia punya usia sekarang. Pendeta Yandi umur 49 tahun sekarang. Kali 1000. Saya memang 49 tahun. Tidak usah orang bilang, dapat lihat 30. Jangan sampai sakit. 49 kali 1000. Berapa? 49.000. Ini pendeta yang gaya-gaya khotbah tiap hari bisa masuk surga. Bisa. Saya mau tanya, orang poin besok tidak mau kita tantai saudara. Izin, kakak, bapak umur berapa sekarang? 51, kak, dapat yang popul. Kali 1000. Dan 51.000 bisa masuk surga. Yang 50, 150.000. Jangan tanya yang umur panjang doang. Ngiri. Itu satu hari 3, apalagi satu hari tidak bisa dihitung. Mau masuk surga bagaimana? Tuhan menjadi manusia, punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tapi dia tidak berdosa. Karena itu hukuman atas kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya, supaya pendeta Yandi yang berdosa dibebaskan, dibahagi untuk beroleh hidup yang kekal. Amin. Bagus. Amin Bapak. Tidak ada bisa tadi Bapak Des ada kasih PR satu soal surga. Ya memang fokus kita pada manusia yang tidak terbang. Masuk surga itu ibarat pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pilih sendiri. Saudara mau jabatan paling tinggi di mana pun pilih sendiri, bro. Atau siapa yang bilang, yang
Amin atau tidak? Tapi kematian Yesus itu menolong kita. Tolonglah supaya kita yang sudah dapat ini diperbarui dalam cara pandang terhadap kemanusiaan, diperbarui dalam pikiran dan perasaan. Kalau begitu, dengar, kalau datang cari Tuhan, jangan hanya untuk sembuh dari penyakit. Tuhan menjadi manusia bukan untuk bikin manusia yang sakit itu sembuh. Sekalipun bisa disembuhkan. Tuhan bisa sembuhkan orang atau tidak? Tapi itu bukan tujuan utama. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan, malah lebih sehat dari kita. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita. Yang tidak tahu gereja, yang tiap hari mati, yang tiap hari mabok kita, dia tidak tahu sakit. Orang yang mengaku percaya Tuhan ini kena gerinis pulang pilek. Gaya. Kedua, cari Tuhan jangan hanya untuk kaya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Sekalipun bisa dibuat. Tuhan bisa bikin orang kaya tuh. Tapi itu bukan tujuan utama. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan itu malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Dia punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai nggak suka tinggal di rumah, dia tinggal di penjara. Orang yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit pulsa habis, sedikit-sedikit garam habis. Yang mengaku kenal Tuhan saja masih tinggal di rumah mertua, belum ada rumah sendiri sambil berdoa kapan papa mati. Kalau begitu, jemaat, cari Tuhan itu untuk apa? Datang kepada Tuhan itu untuk apa? Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Kalau begitu kalimat Tuhan Yesus ini menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu, baru yang lain itu di umur panjang, di jabatan, di kekayaan, di istri, di istri, di apa istri? Jadi saudara-saudara, ya nanti puncak dari tema ini nih ada di tanggal 5 nanti. Semua gereja di Indonesia akan berkhotbah di bawah tema ini. Krisis yang bangkit mestinya baru itu semua. Nanti di 2 Korintus dia bicara tentang pembaharuan ini, mindset, cara berpikir yang bermasalah, cara berpikir membentuk tindakan berulang-ulang jadi kebiasaan jadi budaya jadi karakter sebagai ini. Dulu itu sama dengan itu hari. Sama ketika dulu itu saya tanya orang PU, bukan saya khotbah di hari bakti PU. Saya bilang, orang PU tolong jawab. Kami di kampung dulu bilang, berpikir bahwa jembatan itu kuat karena ada taruh kepala manusia. Jadi kami kalau musim hujan ada jembatan roboh, kami takut sembunyi semua. Terus saya lanjut, orang tertawa tuh, saya bilang begini, ini ada cerita lama. Orang Belanda kerja jembatan. Terus ada yang tanya, Tuhan, kenapa itu baru hanya begini, tapi ini kendaraan besar bawa muatan banyak, dia tidak jatuh. Dia kuat bagaimana? Maka itu orang hanya bilang begini, pakai ini. Dan mulai hari itu dia, oh ternyata jembatan kuat karena memang. Amin toh? Kita diperbaharui. Tuhan suruh kasih Tuhan dengan segenap hati subatu, segenap jiwa di subatu, tapi mesti kita dengan segenap akal budi itu.
Itu berkaitan dengan kesadaran. Sama-sama, 1, 2, 3. Percaya Tuhan itu bukan dalam tidak sadar, sadar. Banyak yang berusaha tidak sadar untuk percaya Tuhan. Lalu mau percaya bagaimana kamu tidak sadar? Di sini. Saudara, memang kalau dia pucukkan terlalu banyak lah. Kalau tangan kanan gatal artinya yakin kalau tangan kanan gatal artinya dapat duit. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat duit, maka orang koreng pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis. Itu mungkin saya beranifikasi, saya ikut gatal juga tuh. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Sama-sama, 1, 2, 3. Ora et labora, apa artinya? Apa artinya? Itu hanya 75. Mau yang 100? Yang 100 itu bukan berdoa dan bekerja, sama. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Keras! Jangan balik doanya yang keras-keras, kehabisan tenaga, kerja 5 ini udah Pak. Tapi saya kritik lagi, bahkan kerja keras saja tidak cukup, berdoa saja tidak cukup. Ada orang berdoa tapi tidak meyakini apa yang dia doakan. Ada yang sudah kerja keras tapi tidak berhasil juga. Kita tanya, kerja dulu apa yang saya tidak kerja? Ada begitu di situ. Berdoa dan bekerja keras itu di tengahnya ada kemampuan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Visi, strategi, iman. Arsitek, tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Nama siapa? Arsitek. Ini gereja apa nih? Gereja apa itu? Ah, itu gereja itu. Itu hari belum ada. Itu tempat belum ada. Arsitek taruh di sini sesuatu yang belum ada, tapi dia taruh di sini seolah-olah ada. Menghadap ke mana, pintu di mana, jendela di mana, ada balkon atau tidak, mimbar di mana, tangga di mana. Belum ada itu, kita bisa. Dia gambar di satu bangunan, di satu kertas. Dari kertas itu orang menyatakan gedung itu sekarang ada dari sesuatu yang tidak ada. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita lihat. Kemampuan melihat sesuatu. Itu visi. Itu strategi. Itu iman. Itu yang harus dibaharui dalam kesadaran. Supaya betul-betul. Saya katakan Yesus menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan. Orang tanya saya, pendeta yakin? Yo, kau yakin kau bahwa ini mati masuk surga? Yakin dong. Kenapa kau yakin? Saya tidak usah balas banyak-banyak jawaban. Saya terlalu yakin pada satu hal. Satu orang dalam ada di surga. Ada orang? Ada di mana dia? Sambil menyanyi 3, 4. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Lebih kuat. Namanya Yesus. Nama Yesus yang. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Kita mau honor di kantor desa, kita butuh orang dalam. Apalagi mau masuk. Mau masuk. Bisa kita sini ada perusahaan kita. Mau kerja di perusahaan saja butuh. Mulai mengerti sekarang kekuatan orang. Apalagi masuk. Butuh. Singkatannya. Mau pinjam di koperasi saya pakai orang dalam. Amin. Siap dibaharui sekarang.
Tubuh kita mesti dibaharui, pikiran perasaan kita dibaharui, roh kita dibaharui. Kalau tidak, saudara, kita kelihatan aktif. Bagaimana kalau pendeta Andi tiap hari berkhotbah tapi tidak dibaharui? Kita hanya aktivis. Bagaimana kalau saudara menyanyi terus tiap hari tapi tidak dibaharui? Kita hanya aktivis sibuk dengan jadwal-jadwal, tapi dia tidak melakukan sesuatu bersama dengan. Saudara mungkin hadir di semua ibadah, bahkan mungkin saudara disebut maha hadir. Senin hadir, Selasa hadir, Sabtu Minggu, lansia dia hadir, anak sekolah minggu dia hadir, pemuda hadir, hadir. Tapi kalau tidak dibaharui, kita hanya aktif. Kenapa? Karena ada banyak orang sudah gereja bertahun-tahun ini masih gaya. Pendeta, saya kalau sudah kiri betul, nanti bawa kanan lagi. Macam lagu sudah putar ke kiri. Ada yang bilang, Pak Pendeta, saya begini kalau baik, lebih baik dari malaikat. Tapi saya kalau sumar itu Lucifer juga kalah. Saya manusia tidak jelas. Dia harus menjelaskan diri dia benar-benar manusia atau Lucifer. Supaya obatnya itu kita bisa yang pas. Mantap? Mantap? Nah, akhirnya orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu, dia percaya untuk menjalankan sesuatu dalam keyakinan bahwa dia telah dibebaskan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Atur saja. Itu lagu atur saja. Suka-suka ikut saja. Ada ibu pendeta satu, dia cerita saya. Ini khotbah sudah selesai, saya mau bercerita terakhir. Ada pendeta satu, dia cerita pengalaman di gereja dia. Mau pasca. Biasa di pasca itu kan ada drama Natal. Di drama Natal itu kan ada yang peran sebagai Tuhan Yesus. Ya toh? Terus panitia datang bilang, Mama Pendeta, kami mau supaya yang peran Tuhan Yesus ini orang, kami mau hubungi dia. Ibu pendeta bilang, tidak usah. Mama, dia bagus. Tidak usah, kamu cari orang saja. Mama ini orang ini, 2 tahun lalu dia. Dan tahun lalu itu semua menangis karena dia pun peran itu, Mama. Terus ibu pendeta bilang, tidak usah. Dan coba pendeta omong, kenapa tidak usah dia? Kamu dengar. Habis drama itu, dia tidak masuk gereja lagi sampai pasca berikutnya. Tuhan Yesus mana pemalas gereja? Gaya. Tapi saya rasa betul loh. Supaya pembaharuan itu ada. Saya hadir di beberapa acara penentasan drama yang begitu. Kalau tanya pendeta yang ini, kesan coba pendeta bicara kesan apa dan bagus atau tidak? Bagaimana? Tapi saya hanya punya satu kesan. Kesan apa? Saya lihat peran antagonis yang jelek, yang mabuk, yang pukul orang, yang judi, itu orang menghayati jalan. Bahkan tanpa latihan itu, jiwanya masuk itu. Kesan saya itu. Kalau peran jadi orang baik itu latihan berkali-kali. Tapi kalau yang mabuk itu, dia gayanya itu, saya bayangkan jangan sampai memang dia mabuk betul itu benar. Aneh juga. Baik saudara-saudara, selamat untuk merayakan. Ini masih bulan kita ada pada masa sengsara. Kita betul-betul menghayati kesengsaraan ini. Satu persatu dalam perjalanan sengsara Yesus berat sampai dia mati. Untuk apa sih? Hanya untuk menebus dan menyelamatkan. Masa orang sudah bersusah payah begitu bagi kita. Kita abaikan begitu saja. Itu harus dengan tulus. Hati mesti melekat. Tahu melekat? Melengket. Tahu melengket? Apa itu? Lalu bedanya apa? Melekat, melengket. Jadi kita kemana-mana itu dia ikut-ikut. Kita susah terbiasa dengan dia. Saya punya mama itu. Tinggal di Sok, pas itu. Saya jangan sedikit izin, tapi saya tamsik ya. Dia sudah tidak saya omong terus. Saya di nama itu Yani.
biasa orang panggil Andi, tapi nama sebenarnya itu Joseph Andreas. Tidak ada hubungan. Kenapa? 49 tahun lalu mama melahirkan saya itu mama buta dua-dua mata, separuh badan dulu. Di satu tempat nama Ume Manekan itu bahasa kampung yang artinya rumah kasih, pondok kasih. Pemiliknya masih hidup hingga hari, Bapak Joseph Andreas Christie. Dia tahu bahwa ibu ini melahirkan anak laki-laki. Dia minta supaya namanya dikasih ke saya. Darilah saya nama Joseph Andreas. Puji Tuhan, 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh. Dua-dua mata bisa melihat dan separuh badan yang lumpuh sudah menjadi normal. Mama umur 72 tahun, hari ini umur 73 dan sehat. Setiap kali nama itu disebut, saya ingat sekali bagaimana seorang perempuan melahirkan dalam perasaan. Tapi mama pulih itu ketika kita sudah besar, Pak. Mama tidak sempat lagi masih. Karena saya sibuk pelayanan, saya panggil mama, datang di Kupang. Oke, mama datang. Belum masuk ke rumah, belum masuk. Baru di pintu, mama tanya, kapan mama pulang? Mama masuk dulu, ini belum masuk tuh tanya kapan pulang. Jangan kakak, kenapa? Babi siapa yang ngurus? Mama datang di rumah pendeta Yandi. Mama bisa banding Yandi dengan babi. Tapi kemudian saya mengerti, dengar, saya mengerti. Di mana pun rumah tempat saya tinggal, saya yakin mama mau apa saja. Saya, walaupun tidak berlebihan, tapi mama mau yang dia tidak ada. Dia datang bukan untuk kepentingan kulkas, TV, atau dia datang anak-anaknya yang dia susah. Tapi Allah tidak bersibuk di mana. Lebih baik dia pulang untuk setiap babi. Yang sedikit-sedikit itu sesuatu itu harus dibangun dekat. Sehingga kita berpikir sesuatu baik. Kalau jauh itu yang sedikit-sedikit persetan. Ada yang suka ngomong itu persetan. Persetan itu terdiri dari dua suku kata. Par, yang artinya teman dekat. Pisti, dan setan, yang artinya setan. Jadi persetan berarti teman dekat dengan. Kan itu tidak melekat dengan apa yang fikir. Nah, kalau melekat itu, kan kita kemana-mana kayak ada tuh. Kalau ada anak-anak sekolah minggu ada kita lagu ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kalau orang tidak lihat tapi karena di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. kalau orang tidak lihat tapi kita tahu dia ada dekat. Amin toh? Mantap toh? Itu sudah. Aman penyanyi. Baik, saudara-saudara, jadi kita sudah diselamatkan. Perayaan-perayaan ini mengingatkan kita kembali supaya kita merasakan sesuatu lagi. Apa kita berefleksi? Selama ini kita percaya Tuhan itu kita diterharu atau kita ini hanya melakukan kebiasaan yang pernah ada di dalam kita. Kita justru tidak dalam dengan dia. Kita bahkan tidak melekat. Dia jalan tetapi sekaligus juga ada tujuan yang membuat kita tinggal bersama-sama dengan dia. Memberi pengaruh pada pikiran, perasaan, perkataan kita dan hidup kita. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang baru. Mari nikmati 1-2 menit dengan Tuhan. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan peluk aku sebentar saja.